Sakramen dalam Gereja Katolik. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Sakramen yang ada di Gereja Katolik. Yang pertama, sakramen baptis atau permandian. Sakramen baptis merupakan yang pertama kali umat Katolik. Kita diperciki air, diolesi minyak, serta diberikan kain putih dan lilin bernyala, lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal kita dan siap menjadi terang bagi sesama. Kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadi kita anggota tubuh Kristus. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya. Yang kedua, sakramen Ekaristi, perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi, kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Saat merayakan perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku." Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa roti dan anggur itu benar tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, sakramen tobat atau pengakuan dosa. Mengapa dalam Gereja Katolik ada sakramen tobat? Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa merusak hubungan manusia dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Allah selalu bersedia mengampuni dosa kita bila kita mengaku dosa. Dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang keempat, sakramen krisma atau penguatan. Dalam sakramen krisma juga ada pengurapan dengan minyak krisma, yang berarti kita yang sudah menerima krisma dikuduskan dan menerima kuasa untuk melakukan tugas perutusan kita sebagai umat beriman. Kita menerima Roh Kudus. Di dalam sakramen krisma, umat Gereja Katolik menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadikan umat menjadi lebih dewasa secara rohani dan menjadikannya saksi-saksi Kristus yang memiliki tanggung jawab besar. Sakramen krisma hanya dapat diterima sekali seumur hidup bagi semua orang. Yang kelima, sakramen perkawinan atau pernikahan. Perkawinan adalah suatu hal yang luhur. Dengan adanya sakramen pernikahan secara lahiriah, ada tanda yang menyatakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan perkawinan dan Allah menjadi saksi cinta kasih sang suami dan istri. Tuhan memberikan rahmat yang khusus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi bermacam tantangan. Kitab Kejadian memberikan gambaran bahwa Allah sungguh memberkati perkawinan. Campur tangan Allah itulah yang menjadi dasar yang kuat untuk menjadikan perkawinan itu bersifat kekal atau tidak terceraikan. Yang keenam, sakramen perminyakan atau pengurapan orang sakit. Sakramen diberikan gereja kepada orang yang dalam keadaan bahaya kematian atau orang yang dalam kondisi sakit parah. Melalui sakramen ini, Tuhan hadir melalui perantaraan pelayanan gereja. Tanda lahiriah yang meneguhkan itu diharapkan akan menumbuhkan atau menguatkan si sakit. Alkitab mengatakan,
Jika kita sakit, kita memanggil penatua gereja untuk mendoakan dan mengurai kita dengan minyak di dalam nama Tuhan. Doa yang didoakan dengan iman ini akan menyelamatkan kita yang sakit dan mengampuni dosa kita, tetapi juga untuk membersihkan jiwa kita dari dosa dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yang ketujuh, sakramen imamat. Para imam merupakan orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, mereka ditahbiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat ditahbiskan, itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja Katolik, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak